Shalom, selamat pagi semua, Tuhan berkati. Saudara yang ada di rumah juga yang belum sempat beribadah onsite bersama-sama dengan kami, saudara juga diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara kita langsung, kita tidak banyak waktu sekarang dalam membawa firman Tuhan. Saudara, kita yang masih hidup ini saudara tahu dipersiapkan Tuhan untuk apa? Kita masih hidup. Kita terus mengikuti Tuhan. Kita terus belajar. Persiapkan untuk hidup kita di kekekalan. Yes? Kekal. Jadi kita harus bagaimana? Dulu sudah lama, mungkin waktu COVID ya sesudah. Saya sudah sharing tentang ya persiapan untuk hidup kekal. Ya, jadi kita mesti hati-hati dengan hidup ini. Nah, saya mau tunjukkan saudara. Hidup kekal ini saudara untuk mencapai. Saudara tahu kalau di orang Farisi datang tanya Tuhan Yesus, ya kan? Menguji Tuhan. Saya harus berbuat apa Tuhan untuk mendapatkan hidup kekal? Saudara tahu Tuhan bilang apa? Coba jawab dulu. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dia kasih tahu, Tuhan Yesus bilang benar perkataanmu, lakukanlah itu maka engkau akan hidup. Jadi saudara percaya hidup kita yang masih sisa, Tuhan mau kita supaya belajar terus mengasihi Bapa, mengasihi sesama. Tidak gampang kan saudara ya. Kalau kita katakan mengasihi Tuhan, mungkin orang yang sudah terima Tuhan sungguh-sungguh, sudah lahir baru dan percaya sungguh-sungguh atas pengorbanan Kristus, mungkin rasanya gampang, oke? Tapi sebenarnya tidak gampang, saudara. Lebih-lebih mau mengasihi sesama manusia, lebih susah lagi saudara. Saudara pikir gampang? Ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita, aneh-aneh sifatnya juga. Ya, kita manusia ini punya kasih itu terbatas, saudara. Kita bisa mengasihi kalau orang mengasihi kita. Kalau kita mau mengasihi kalau ada keuntungan bagi kita. Kita mengasihi kalau orang itu menyenangkan kita. Kalau orang itu pokoknya nurutin kita. Tapi kita susah mengasihi kalau orang itu menyebalkan kita, betul enggak? Atau ya menyakiti kita. Sulit saudara, tidak gampang saudara. Terus terang. Kalau bisa aja saudara rumah tangga itu tidak ada yang berantakan. Rumah tangga saya aja juga berantakan saudara. Karena waktu itu saya tidak tahu apa itu kasih. Dan saya juga tidak tahu bagaimana mengasihi. Karena saudara tahu kalau kita dari lahir, dari bayi, anak itu menjadi besar. Kita itu tidak tahu kasih saudara. Kita tidak bisa mengasihi. Bayi-bayi masih kecil pun sudah bisa menerima kasih. Tapi untuk mengasihi tidak bisa. Harus belajar. Belajar dari orang tua. Nah, jadi belajar dari orang tua. Dan kadang-kadang keluarga itu saudara orang tua ya susah. Mereka juga berantakan saudara. Mereka juga mungkin tidak punya Tuhan, tidak punya kasih yang benar. Ya, jadi rumah tangga mereka juga kacau. Suami istri apa-apa mama ribut berantem, anak juga nggak bisa lihat kasih. Jadi anak juga nggak bisa. Tidak ada kasih itu saudara. Kita juga tidak ada kasih karena tidak ada kasih, tidak pernah lihat kasih, tidak pernah merasakan kasih. Makanya waktu menikah pun kita juga berantakan saudara. Karena kita tidak mengerti kasih. Terus terang aja saya bilang, kita yang zaman belum ada Tuhan, kita pikir, oh married itu ada kasih, oke? Fall in love. Tapi itu cuma romantik, romans saudara. Ya, kita harapkan itu sesuatu dari partner kita, betul enggak? Dari suami atau istri kita. Nah kalau kita tidak dapat, kita jadi marah saudara. Jadi kita itu kasih itu kita cuma mau senang kita. Hidup kita enak, hidup kita senang. Ya, kita bisa dapat sesuatu. Ya, orang menyayangi kita, memberi sesuatu. Pokoknya membelai-belai kita. Itu kita pikir love. Padahal itu bukan saudara. Nah, jadi hari ini Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mesti mengasihi Tuhan Allah kita. Kita mesti mengasihi sesama kita, tapi tidak dengan kasih kita.
Kasih kita sangat terbatas. Harus ada kasih daripada Tuhan. Jadi saya kasih judul, mengasihi dengan kasih Allah. Saudara, oke? Jadi kasih Allah itu harus datang dari Allah sendiri. Betul? Nah bagaimana saudara? Kita yang orang yang belum terima Tuhan Yesus, belum terima kasih Tuhan, belum mengerti, tidak mungkin punya kasih. Tetapi bagi yang sudah menerima, itu punya kasih. Dan kasih yang sempurna seperti kasih Allah, kasih agape. Kasih yang tidak egois, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak menuntut, kasih yang panjang sabar, kasih yang mengasihi walaupun orang itu masih berdosa, orang itu masih bobrok. Itulah kasih Allah, kasih agape. Kita enggak, kita cuma bisa mengasihi orang kalau orang itu baik. Susah untuk mengasihi kalau orang itu jahat. Ya. Makanya kita hari ini, mungkin yang lalu-lalu rumah tangga juga berantakan, anak-anak, orang tua, semua suami istri dengan orang tua, mertua. Mungkin tidak ada kasih yang benar. Hari ini kita belajar, kita bisa mengasihi. Oke? Kalau kita ada kasih daripada Tuhan. Kalau kita terima Tuhan, Allah Bapa kita. Karena dia adalah kasih. Bisa. Oke, kita mau lihat firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang keempat. Saya baca ayat 7 sampai 12, saudara mungkin ada di situ. Saudara lihat dengan pelan-pelan, saudara. Ya, supaya kita bisa mengerti. Dikatakan Yohanes begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, mengenal Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Yes. Jadi saudara tahu, Allah adalah kasih. Allah memang mengasihi, tapi dialah kasihnya. Saudara mau kasih, saudara harus terima dia. Saudara terima Tuhan Yesus di dalam hidup saudara, berarti saudara ada kasih. Kenyataan kasihnya itu, dia sudah katakan di situ bahwa karena kasihnya dia mengutus anaknya supaya datang ke dunia dan mengutus anaknya menanggung dosa-dosa kita. Jadi kita selamat oleh karena pengorbanan Tuhan, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Yes. Jadi kasih itu korban saudara. Kasih itu bukan kita mau menuntut, ya menerima. Kasih itu memberi. Kita mengasihi, Allah mengasihi kita, dia korbankan anaknya yang satu-satunya. Yes. Tuhan Yesus mengasihi kita, dia rela mati di atas salib buat menanggung dosa saudara dan saya. Jadi ada korban. Nah kita kasih kita kan tidak ada korban. Justru kita tidak mau berkorban. Justru kita tidak mau memberi. Kita cuma mau menerima. Makanya kita jadi berantakan di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, persahabatan kita. Mungkin sesama di tempat kerja, di gereja, dimanapun. Karena tidak ada kasih itu. Kita pikir kita ada kasih itu. Tapi sesungguhnya tidak. Jadi maafkan saudara kalau saya katakan, kalau sampai hari ini kalau kita masih hidup bermusuhan di dalam rumah tangga dengan saudara-saudara, keluarga, di dalam tempat kerja, di gereja, dimanapun, ya kalau kita masih belum bisa menerima satu dengan yang lain, ya kita masih belum bisa memberi kasih kita, berarti kita belum ada kasih itu. Jadi buktinya saudara, kasihilah sesamamu, kasihi Tuhan Allahmu. Itu membuktikan bahwa saudara sudah punya kasih. Banyak orang datang ke gereja, orang gereja, ya saya katakan aja begini, banyak orang Kristen yang anggap dirinya Kristen, oke? Tetapi kasihnya nggak ada, saudara. Kalau kasih ada kan
pasti aman, damai saudara. Yes or no? Amin apa enggak? Benar saudara. Itu kita yang mesti ambil keputusan saudara, oke? Bukan. Jadi kita ini yang harus mengambil tindakan saudara. Oke, Yohanes pasal yang kedua ayat 1 Yohanes juga pasal 2 ayat 5-6 saya bacakan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, firman Tuhan, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita periksa diri kita sudah hidup sama seperti Kristus. Kristus datang ke dunia untuk memberi contoh. Di dalam penderitaannya juga memberi contoh buat kita, saudara. Ya, dia dicaci maki, dia tidak pernah membalas. Dia tidak berdosa, dia disalibkan. Ya, pokoknya dia dianiaya orang, segala macam. Ya, dibawa ke pembantaian, tidak mengeluh. Dia menyerahkan dirinya. Itulah kasih, korban, saudara. Kasih itu harus ada pengampunan, saudara. Ya, betul enggak? Firman Tuhan katakan kalau saudara tidak bisa mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita karena Dia mengasihi kita, saudara. Kasih dulu, saudara mesti merasakan kasih. Ada kasih dulu itu, baru kita bisa mengampuni. Kalau tidak ada kasih memang tidak bisa mengampuni. Siapa yang bisa? Tidak bisa kan? Ya. Sehingga Petrus tanya tuh, mesti berapa kali sih kita mengampuni? Orang bikin salah terus ulang-ulang. Kalau orang Chinese dulu saya ingat dia bilang berapa kali? 7 kali aja mungkin ya. Tapi Yesus bilang 7 kali, 70 kali. Berarti tidak ada batasnya, saudara. Tidak ada batasnya. Kalau kita menuruti firman Tuhan, dibilang kalau kita turuti firman Tuhan ini, saudara, maka kasih itu sempurna di dalam kita. Jadi sebenarnya tidak sulit, betul lah. Hanya mau menuruti firman. Tapi banyak orang tidak mau turuti firman. Mau diri sendiri punya mau. Ya itu yang bikin repot, yang jadi perkara. Ya, pokoknya kasih Tuhan itu luar biasa, saudara. Kita itu sering mengasihi orang, kalau orang itu kurang baik, ya susah buat kita mengasihi, betul lah. Kita pilih kasih itu. Tetapi Tuhan kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut sesuatu. Tuhan Yesus, Allah Bapa mengasihi kita, korbankan anaknya itu bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, saudara. Kalau saudara lihat di Roma pasal 5 ayat 6-8 dia bilang, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka, saudara. Yesus mati waktu kita lemah, orang durhaka. Oke? Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kalau saudara percaya itu. Saudara percaya ya. Berarti kita terima kasih itu. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya Yesus mati angkat dosa kita. Kita sungguh-sungguh percaya. Ya, karena kita tahu waktu itu kita orang berdosa. Kita merasakan kasih Tuhan yang mau mengampuni kita orang berdosa. Kalau kita rasa kita tidak berdosa, ya ada orang yang ya sok-sok, saudara kan, susah untuk menerima itu, saudara. Merasa tidak berdosa, Tuhan kirim Yesus datang untuk cari orang berdosa. Jadi saudara dan saya yang terima Tuhan Yesus berarti kita merasa diri kita berdosa dan butuh kasih Tuhan. Yes? Jadi kasih ini penting sekali, saudara. Saudara, kita bikin perjanjian dengan diri kita dengan Tuhan. Kalau saya bikin, kalau saudara mau, tidak dipaksa, tapi saya begitu lahir baru tahun 83, saya berjanji dengan Tuhan. Saya tidak akan ada musuh. Saya tidak akan mau benci orang, ribut sama orang. Saya mau belajar mengalah. Oke? Kalau saya sampai cekcok sama orang, ribut sama orang, bentak orang ini itu, saya tidak melayani. Jadi kalau saudara mau melayani Tuhan, saya bilang bukan melayani di sini aja, melayani apa saja. Kalau saudara mau melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, jangan ada musuh. Ya, ampuni, berikan kasih, korbankan. Nah, kalau Yohanes pasal 3 ayat
16 kan kita udah tahu. Begitu besar kasih Allah kepada seisi dunia. Maka dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Oke? Satu-satunya. Barang siapa percaya kepadanya akan hidup, tidak binasa. Oke. Nah, kalau 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudara mungkin jarang ada yang baca. Ada yang baca? 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Tidak ada di situ, saya cuma ngomong aja. Dia bilang begini, sekarang kita tahu akan kasih Kristus. Bahwa ia telah mengorbankan dirinya bagi kita. Dan kita pun wajib mengorbankan diri kita untuk saudara-saudara kita. Ya, contohnya Kristus kan. Yesus hidup begitu, dia mau kita ikut contoh dia. Dia menderita, kita juga harus bisa menderita. Jadi dia mengasihi, dia korban. Jadi kita juga kalau mengasihi, kita harus bisa korban. Nah kita ini jarang korban. Kita pertahankan hidup kita, saudara. Siapa sih yang korban? Datang gereja aja juga malas-malasan, oke? Masuk bagian sedikit juga ngomel, ya kan? Maafkan saudara, ya kan? Mau bilang, ayo ada persekutuan, ikut persekutuan lah. Oh, enggak bisa, capek dan ini dan itu dan ini. Enggak ada korban. Enggak pernah ada orang mau korban. Ya, sorry, maafkan. Saya bisa ngomong karena saya mau korban, saudara. Dan saya sungguh korban, saudara. Saya tidak pernah bilang saya kurang enak badan, atau saya capek, atau saya sibuk, atau apa. No. Kalau sesuatu yang harus, kita harus beribadah kepada Tuhan. Tuhan bilang, jangan jauhkan diri daripada ibadah. Ya. Jadi datang, karena apa dia bilang? Karena akhir-akhir zaman ini, saudara, kan kita harus bersama, saling mengingkari satu dengan lain, saling bernasihat satu dengan yang lain, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yes, jadi kita datang dia ada untung, saudara. Saya bilang begini, jangan online terus. Sekarang sudah buka gereja, datang. Karena beda, saudara. Mesti tahu beda. Kalau saudara di rumah online, saudara sendiri, oke? Saudara juga mungkin tidak konsentrasi sepenuhnya. Tapi kalau saudara datang sini, saudara ketemu saya, saudara kasih senyum, saudara kasih salaman, itu aja sudah luar biasa. Yes, penghiburan yang luar biasa bagi teman-teman. Jadi datang ke gereja saudara bukan mau apa-apa. Saudara ada orang bilang, kami datang ke gereja itu tidak dapat apa-apa, khotbah juga nggak benar, ya puji-pujian juga ini dan itu. No, kita datang bukan cari sesuatu, kita datang untuk memberi sesuatu kepada sesama kita, teman-teman kita, saudara. Maafkan kalau saudara jangan tersinggung. Tapi kalau saudara tersinggung juga tidak apa-apa, saudara. Karena kalau firman Tuhan katakan begini. Pokoknya kalau Tuhan mengasihi kita, itu dia menghajar kita, dia sesak kita. Oke? Itu berarti kita anak dia. Kalau kita tidak dihajar, itu berarti mungkin anak gampangan, kata firman Tuhan. Karena Pak siapa? Ya, firman Tuhan bilang, yang tidak mau ajar anaknya. Jadi kalau kita nasihatin apa begitu, kadang-kadang memang rasa sakit, saudara. Tersinggung dan ini itu, saudara. Tapi sakit itu, saudara, itu sebagai obat yang bisa menyembuhkan. Ya, terima aja. Terima dengan positif. Karena semua itu kehendak Tuhan. Ya, jadi semangatlah saudara kalau ikut Tuhan. Semangat, saudara. Saya semangat, selamanya semangat ikut Tuhan. Ya, jadi jangan malas-malasan. Kalau saudara lebih suka tidur di rumah berarti pentingkan diri sendiri. Egois, betul lah. Kasihnya di mana? Ada, kasih harus berkorban. Ingat baik-baik, saudara. Ingat terus kalau saudara mulai rasa tidak enak, bilang diri sendiri. Kasih harus berkorban. Kalau saudara tidak bisa mau datang ke Tuhan, tidak mau ikut ini, tidak mau ikut itu, tidak mau berdoa juga, tidak mau datang. Saudara kasihnya diri sendiri. Kasih harus berkorban. Capek tidak apa-apa. Ya, nanti Tuhan kasih kelegaan. Kan Tuhan itu kan baik. Kita mau tolong orang-orang ada keperluan kita. Sayang diri sendiri. Aduh, saya malas lah. Aduh, tidak ada waktu lah. Aduh, ini tidak ada ini. Repot, saudara. Ya, jadi kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang memberi tanpa pamrih. Kasih yang memberi kepada siapa saja. Oke, Tuhan kasih. Dia tidak lihat kita berdosa, terus dia tidak mau mengasihi. Dia justru lihat kita berdosa, dia mengasihi. Dia tahu kita butuh. Ya, oke. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Oke.
sampai 19 saya bacakan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Tidak mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Oke, saudara bisa mengerti? Jadi kalau saudara ada kasih yang sempurna, kasih yang dari Tuhan itu sudah ada dalam itu, kita tidak takut. Menghadapi penghakiman kita tidak takut. Yesus pun ya kita bersama-sama karena kita ada kasih yang sempurna. Itu. Dan tidak takut, karena kalau kita takut berarti kita belum punya, kita ragu-ragu. Ya, makanya tunjukkan kasih itu. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Dan kalau kita ada kasih Tuhan itu, kita tidak takut menghadapi penghakiman. Kita tahu kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam hidup yang kekal. Ya, amin. Puji Tuhan saudara. Oke. Jadi saudara kita mau belajar benar-benar mengasihi. Yes. Jadi saudara ingat baik-baik bilang begini. Oh, saya sudah hidup sudah sampai umur begini. Ya, kok Tuhan masih kasih hidup? Kenapa? Karena Tuhan masih mau saya belajar mengasihi. Belajar saudara tidak pernah habis saudara. Yes. Belajar terus tidak pernah habis. Nah, yang kedua itu kita harus saling mengasihi. Tadi Tuhan sudah firman Tuhan sudah bilang. Yohanes pasal 13 ayat 34 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yes. Perintah Tuhan Yesus. Kalau saudara kasih mengasihi, saudara ada kasih, saudara pasti taat perintah. Taat firman Tuhan. Yes. Ketaatan kepada kita akan firman Tuhan itu menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi dia. Yes or no. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, oke, lakukanlah seluruh perintahku. Jadi Tuhan Yesus bilang, kasih mereka sama seperti aku telah mengasihi engkau. Ya, supaya orang tahu kalau kamu sungguh-sungguh muridku. Ya, jangan bilang, ya, kalau kamu tidak tunjukkan kasih kepada orang, maka datang ke gereja, belum tentu Tuhan melihat kita sebagai murid. Mungkin kita cuma orang gereja. Kebanyakan orang gereja, church goer, ya kan? Tapi Tuhan mau kita jadi murid. Matius pasal ke-28 itu diperintahkan, pergilah ke seluruh dunia, oke? Beritakan ini, jadikan seluruh bangsa muridku. Oke, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh, dan ajarkan mereka apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. Penting sudah. Oke, kita jadi anak-anak Tuhan, tapi kita jadi anak-anak kita mau jadi murid sekolah apa enggak? Sekolah toh. Namanya kalau ada sekolah ada belajar, itu kan murid. Itu Tuhan Yesus mau begitu. Jadi jangan diam aja. Ya, datang, duduk, bikin panas kursi, pulang. Ya, nanti minggu lagi datang atau nanti kapan-kapan sebulan sekali datang ya ke kapal selam. Ya, masuk di air, nanti baru muncul lagi, nanti masuk lagi, muncul lagi. No, saudara. Kita harus bergerak terus. Kita harus aktif. Hidup ini harus sungguh-sungguh hidup. Tidak bisa diam, saudara. Ya, kasih ini harus berjalan terus. Tuhan tidak pernah beristirahat. Tuhan tidak pernah diam. Dia tetap mengasihi kita dan mengajar kita terus. Yes. Jadi, kalau Tuhan terus mau mengajar kita, kita kan mesti mau belajar dong. Ya kan? Jadi kita bisa jadi murid. Tunjukkan kasih-Mu kepada sama seperti Yesus mengasihi. Ini saudara mesti tangkap baik-baik. Jadi kalau ada iblis ganggu kita kesal dengan orang siapa-siapa, kita kasih ingat firman ini. Kita ingat, oh enggak bisa, saya mesti mengasihi dia. Karena Yesus bilang, saya harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kalau Yesus mengasihi itu kasih dengan korban. Ya, terima siapa apa adanya. Jadi saya juga terima apa adanya. Kita tidak suka perbuatan-perbuatan orang yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan. Perbuatan-perbuatannya, tapi orangnya saudara kita.
kita harus mengasihi. Ya, susah, ya kan? Kadang-kadang hati kita kan berontak, tidak bisa, tidak mau. Tapi kalau kita lagi berontak begitu saudara, datang kepada Tuhan, minta Tuhan, tolong saya, biar kasih-Mu biar tetap mengalir di dalam hati saya, supaya bisa mengasihi. Penting saudara, oke? Kalau tidak penting Tuhan tidak suruh kita belajar. Ya, oke. Jadi perintah Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah atau tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke? Kita kadang-kadang kan cuma ya bilang apa ya? Cuma perkataan aja kan. Kalau orang bilang, "Oh, ya, Ibu Judit, Jasmine sakit itu," ya kan? Maafkan Bu, cuma pakai nama aja ya, bukan betul. Oke. Atau bilang Jasmine, Ibu Judit sakit. Terus Jasmine bilang, "Oh iya, saya doakan." Ya, saya doakan. Cuma ngomong toh. Tidak pernah datang lihat, tidak pernah telepon tanya, tidak pernah datang mendoakan atau apa. Ya itu juga nggak benar. Kita masih banyak kekurangan, betul enggak? Kalau bilang ini orang ada kesulitan. Oh iya, nanti kita doakan ya. Kadang-kadang orang lagi miskin, lagi butuh pakaian, lagi butuh mungkin selimut untuk apa? Kita nggak pikir sampai di situ. Nggak kasih dia apa yang dia perlukan, ya tetap kita bilang, oh iya saya doakan kamu, oke? Begitu aja, doakan. Terus kadang-kadang kita bilang, iya saya doakan, saudara jujur aja. Kadang-kadang kita tidak doa, cuma ngomong tok, bikin enak, bikin senang orang. Yes? Kita mesti ngaku. Kalau kita tidak mengaku, ya kesalahan kita ya kita nggak bisa berubah. Jujur saudara, kebanyakan kita bilang kita doakan, kita tidak doa. Jadi jangan dengan mulut aja saudara, dengan perbuatan. Kalau orang lapar kita kasih makanan, biar dia kenyang, bukan kita bilang, oh oke, saya doakan kamu. Ya. Orang butuh apa kita? Orang ada keperluan, ada kesulitan, kesusahan apa saudara? Kita mesti ikut merasakan itu semua. Dia bilang ini. Jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita, kalau mereka ada kesusahan itu, kalau kita betul-betul ada kasih. Robert Schuller, saudara tahu Robert Schuller? Amerika. Oke. Dia pernah tulis begini. Kasih, dia bilang, love is when I decide. Oke. Your problem become my problem. Anda bisa mengerti? Itu love. Kasih itu ya adalah waktu saya mengambil keputusan masalah kamu menjadi masalahku. Jadi saya ikut merasakan penderitaan kamu. Jangan lulu gua ya sudah biar aja ya. Itu. Bisakah kita mengasihi sampai demikian? Sulit, ya, belum bisa kali. Tapi Tuhan mampukan kita. Tuhan selalu mau tolong kita. Makanya selalu berseru kepada Tuhan, minta tolong Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan aja saya sering cerita. Saya itu sering bilang, Tuhan tolong saya, ya, supaya saya bisa mengasihi Tuhan. Berikan kasih itu betul supaya saya bisa merasakan dan mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara. Tanpa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, tidak bisa. Jujur aja. Kita ini orang-orang yang egois, saudara. Ya. Kecuali ada kasih yang masuk di dalam kita. Ada Tuhan, ada Kristus yang ada di dalam hidup kita. Baru kita bisa. Dan tidak bisa juga spontan begitu. Ya apa itu kayak instan. Ya, tidak bisa. Ini makan waktu, belajar. Gagal, belajar lagi. Gagal, belajar lagi saudara. Nah ini. Jadi kalau saya ini masih hidup sampai begini, sudah dulu kira mau meninggal, dan jadi meninggal, masih hidup. Ya saya tahu persis, mengerti. Oh belum beres. Ya, berarti Tuhan masih mau membentuk hidup saya. Batin saya. Supaya saya lebih menyenangkan Tuhan. Mungkin pasti kasih belum sempurna. Tuhan tahu kan ya. Manusia kalau bisa menilai ikut penilaian kita ya Pak. Tapi Tuhan menilai beda saudara ya. Buat kita manusia ini orang sudah baik ya kan.
Tapi buat Tuhan masih belum. Targetnya belum sampai ke targetnya Tuhan. Makanya Tuhan masih kasih hidup. Jadi masih tetap semangat. Tetap semangat ikut Tuhan. Tetap semangat minta pertolongan Tuhan. Tetap semangat mengasihi Tuhan. Tetap belajar mengasihi semua orang. Mesti belajar. Tidak bisa duduk diam aja datang gereja. Tidak cukup saudara. Oke? Tidak cukup. Oke. Nah, sampai di mana kita? Oke. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Oke? Oke. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Yaitu saya bilang. Jadi kalau umpamanya ya kalau kita mengasihi, kita bilang mengasihi tetapi kita tidak pernah tolong mereka. Ya, oke? Kita malah kita cuek gitu loh. Masa bodoh, urusan lu. Ya itu berarti kita bukan anak Tuhan. Tidak ada. Kita mesti melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mesti menolong orang yang butuh pertolongan. Kita punya mata. Tidak usah orang datang minta tolong. Tapi kita punya mata, kita lihat, kita bisa tahu. Kita dikasih Roh Kudus. Dan kita bisa mengerti. Jadi kita tidak perlu orang datang ngemis-ngemis. Kita mau orang datang ngemis-ngemis baru kita bisa tolong mereka. Menunjukkan kasih. No. Kalau mata kita bisa lihat. Telinga kita bisa dengar. Saudara. Dan Tuhan mau kita lakukan. Itu semua. Oke. Yohanes pasal yang 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta di duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya, saudara kita mengerti ya. Makanya kalau kita punya, kalau kita tidak punya tidak apa-apa. Kita punya, kita mampu. Terus kita tahu saudara kita butuh, ya. Tapi kita tutup hati, kita nggak peduli, kita nggak mau tolong. Mestinya kita tolong, saudara. Dan juga kalau kita mengasihi itu bukan memberi bukan maksud saya itu, saudara. Tapi tunjukkan kasih, menolong waktu mereka dalam kesusahan, menolong mereka waktu mereka tenggelam. Kita perlu angkat juga, saudara. Menolong mereka kalau mereka dalam hidup yang tidak benar, menasihati mereka, menegur mereka, menarik mereka keluar dari api. Itu menolong saudara, itu mengasihi saudara. Mungkin orang yang ditolong merasa sakit saudara ya. Tetapi itu yang kita harus lakukan. Kita tidak bisa hidup karena kadang-kadang kita salah mengerti. Kita mengasihi, jadi kita biarkan aja, tidak berani tegur. Ya takut orang sakit hati kalau tegur. Ya saya pernah tegur hamba Tuhan. Sudah lewat banyak tahun. Karena ngomong perkataan kotor. Jadi saya bilang, hamba Tuhan, masa kasih keluar perkataan kotor? Oh iya, dia bilang, ya minta maaf. Tapi berapa tahun kemudian, ketemu, dia bilang, Aci. Nah, ya Aci tegur itu baik, Aci. Tetapi Aci tidak tahu kalau kita sakit hati. Oh saya bilang, tidak apa-apa. Ya, sakit hati tidak apa-apa. Karena kalau ada luka, dikasih obat, itu sakit, saudara. Luka, ada kekurangan. Ya, dikasih obat. Pasti marah, pasti sakit. Coba kasih jodium. Tidak pergi itu. Tidak mau menjerit tampar-tampar di sana. Tetapi obat itu akan menyembuhkan. Betul tidak? Jadi lakukan aja. Tidak usah pura-pura mau kita jadi orang baik loh. Oh iya kasihan ya. Ya sudah nanti saya doakan kamu. Oh iya sabar aja dan begini dan begitu. Ya. No. Tegur. Hajar. Ya. Kita harus. Karena kita sayang. Orang bikin salah apa? Ada orang yang tidak berani, takut orang tersinggung ini. Itu berarti kita kasihan diri kita. Sebenarnya tidak ada kasih, ya kan? Tegurlah, ya kan? Memang kadang-kadang saya sudah bilang sakit, tetapi nanti sembuh, saudara. Itulah kasih, saudara. Oke? Jangan lihat orang berbuat dosa, orang berbuat salah, sudah mau tenggelam di dalam itu, saudara biarkan aja. Karena sungkan, karena takut, karena macam-macam alasan. Gak mau dimarahin, gak mau dimusuhin, gak mau dibentak. Ya. Berarti egois. Yes? Jadi kalau ada salah saya tegur saudara. Memarah silakan. Ya tentulah sakit, ada luka kan sakit. Marahlah. Tapi saya tegur. Saya pasti akan tegur. Ya dengan cara hikmat
Tuhan dan kemampuan saya. Nah, kalau saya orangnya halus, manis-manis, bisa omong manis-manis. Tapi saya orangnya keras, orangnya kasar. Jadi omongan saya agak kasar sedikit. Jadi kasih obat itu juga kasar gitu. Ya, jadi sakit lebih. Tapi saya akan lakukan. Ya, saya berjanji. Pokoknya saya tidak bisa. Kalau saya kasih tinggal, tahu orang bikin saya kasih tinggal diam itu, saya merasa berdosa. Merasa bersalah. Merasa tidak baik. Egois. Oke, ya sudah, teruskan lagi. Jadi saudara, kalau melihat saudara ada menderita, saudara tolong. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, saudara baca itu surat Yohanes. Bagus-bagus saudara pengajarannya. Oke, ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yes? Nah. Kita bilang kita mengasihi Allah. Kita melayani karena kita mengasihi Allah. Oke? Kita pokoknya ya tunjukkan kita mengasihi Allah. Tetapi kita ada musuh. Kita benci orang. Ya tidak semua orang perlu kita terima perbuatannya. Tentu banyak yang menyakiti kita. Banyak yang perbuatannya tidak benar. Tetapi tetap saya katakan lagi, kasihilah orangnya. Tidak suka benci perbuatannya. Tapi bukan orangnya. Ini katakan. Kalau kita masih benci, jadi saudara cek saja, maafkan. Kalau di dalam kehidupan ini selama ini mengikuti Tuhan pun, kalau masih ada musuh, oke, masih ada kebencian, masih ada dendam, oke, masih kalau ketemu minggat, ya, oh saya sudah mengampuni kok, tidak apa-apa kok. Tapi kalau ketemu tidak bisa tatap muka, dia menyimpang. Itu berarti masih belum, saudara, belum pulih, ya. Jadi minta Tuhan tolong pulihkan. Perlu. Jangan ada musuh. Rumah tangga suami istri yang masih ribut, masih cekcok, masih menuntut ini dan itu. No. Kasih itu memberi. Jadi kita harus beri. Kita bukan harap mau menerima. Kalau saling memberi, dua-dua saling memberi kan aman. Aman. Sudah. Tapi kalau menuntut, ya tidak benar toh. Itu namanya bukan kasih, egois. Untuk diri sendiri. Saya rumah tangga saya berantakan 10 tahun. Salah saya. Saya tidak mengerti. Saya menuntut. Saya mau begini. Saya mau romans. Saya mau dibelai. Saya mau di ini. Saya mau di itu. Pokoknya saya. Akhirnya berantakan. Sampai bertobat kembali. Baru mengerti. Dan bukan langsung mengerti. Ya sudah bertobat. Itu sudah ambil keputusan. Sudah bilang mau bertobat. Ya minta suami maafkan, ya beri kesempatan supaya Tuhan ubahkan saya. Tapi makan waktu saudara, tidak langsung ya. Tapi Tuhan pasti ada perubahan sedikit dan sedikit. Dan suami harus melihat. Partner, suami atau istri, orang tua, mertua, menantu, semua anak-anak harus bisa melihat kebenarannya, kasihnya. Kita nggak bisa omong, tapi kita harus menunjukkan. Perbuatan kita, kehidupan kita harus dirubah oleh Tuhan. Kalau masih ribut terus ya berarti belum ada kasih itu, saudara. Mesti bertobat lagi, cari Tuhan lagi, ya maafkan. Oke, saudara tahu, walaupun kita sudah melayani sudah 4 jam, kita melayani, oke. Banyak kita melayani, saudara. Tapi hati-hati, saudara, karena kita kita punya kemampuan, kita sedikit, tidak banyak, tapi kita bisa. Ya kan, melayani semua. Kalau 1 Korintus Paulus berkata begini di pasal yang 13. Kalau di pasal yang 12 itu Paulus memberitakan kan semua orang yang terima Tuhan itu sudah terima karunia roh, ya kan, ada talenta, ya kan, saudara kalau baca di 1 Korintus pasal 12, oke? Nah ini di pasal 13 sudah dia cerita tentang itu, dia bilang begini, pasal 13 ayat pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yes, melayani, hebat, luar biasa. Tetapi kalau tidak punya kasih, tidak berguna. Bukan bilang kurang berguna, tidak berguna. Dia bilang, ayat yang ketiga. Oke. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Yes. So please, suami istri, orang tua anak orang tua, papa sama anak, mertua sama menantu, ada. Marilah mari kita minta Tuhan kasihnya ada di dalam kita, supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kasih dari Tuhan. Kasih Tuhan yang ada di dalam kita. Kasih yang penuh pengorbanan. Kita tidak melihat kesalahan orang. Kita semua banyak kekurangan, betul lah. Kita belum hebat, kita masih banyak kekurangan. Jangan melihat kekurangan, mengasihi. Biar Tuhan memberkati saudara. Oke. Kalau 1 Korintus 13 ayat 13 Paulus katakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah apa? Kasih. Oh, tidak ada di situ ya. Jadi iman perlu, pengharapan perlu, kasih perlu. Yang paling besar ialah kasih. Jadi untuk selama hidup kita menantikan pulangnya kita ke sana, marilah kita praktek kasih. Lakukan ini. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang tulus. Minta Tuhan, saudara. Minta apa yang kita tidak bisa. Tidak punya hikmat, tidak punya kasih apa. Semua minta kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati saudara. Kita sebelum akhir kita coba nyanyi satu lagu. Saya suka lagu ini. Pas kita ada ibadah hari Senin, live group, Yapi nyanyi lagu ini dan saya senang lagu ini. Saya bilang, Yapi ayo kita nyanyi lagu ini hari Minggu. Ya saudara. Saudara, pusatkan hati saudara kepada Tuhan. Biar saudara menikmati lagu ini. Kalau saudara tidak tahu bisa lihat kata-katanya. Saudara sudah tahu soalnya lagu sudah lama. Saudara bisa pejamkan mata. Saudara fokus kepada Tuhan. Pusatkan pikiran hati saudara kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dan nyanyi sekali lagi. Kasih Yesus indah dalam Tuhan kalau saudara senang. Tidak mengurangi hormat saya kepada saudara. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam
seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudara, minta kasih Yesus. Biar kasih Yesus mengalir dalam hati saudara dan saya. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara, kasih Yesus, tanpa kasih Yesus kita tidak bisa. Kita banyak sakit hati, kita banyak terluka, kita banyak kecewa. Tetapi kasih Yesus akan membebat hati kita. Dalam kasih-Nya kita pasti akan merasa tenang dan teduh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur dan terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh kasih-Mu. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa dan kekuatan kami dan akal budi kami. Tetapi Tuhan, kami tidak sanggup tanpa pertolongan-Mu, tanpa kasih-Mu mengalir di dalam hati kami. Kami tidak bisa mengasihi saudara-saudara kami tanpa kasih-Mu yang ada dalam hidup kami. Tolonglah kami. Kami banyak sakit hati, tapi kami percaya hanya kasih-Mu yang dapat membebat hati kami. Hanya kasih-Mu yang dapat menolong kami. Hanya kasih-Mu Tuhan yang bisa membawa kami sampai di dalam kekekalan bersama Engkau. Kami mau belajar Tuhan. Tolong kami. Tolong kami. Tolong setiap kami. Ampuni masa lalu kami yang kami tidak mengasihi. Ampuni masa lalu kami yang tidak taat firman-Mu. Ampuni masa lalu kami yang kurang mengasihi Engkau. Ubahkan kami Tuhan. Ubahkan hidup ini. Kami masih ada waktu Tuhan, berikan ini kami tahu karena Engkau mau mengajar kami supaya saling mengasihi. Mengasihi Engkau juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami memberikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak menerima semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.